气，不敌金身。Halo guys, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Shaolan untuk episode terbarunya. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin nonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode kemarin, Tang San dan timnya akan melaksanakan ujian pertama Dewa Laut. Ujian pertama mereka adalah menguji kekuatan Dewa Laut. Tang San pun mengatakan tidak mungkin berhasil kalau mendaki sendirian. Mereka harus mengandalkan kerjasama dan ujian pertama dimulai dari Oscar. Yang kedua Mubai, yang ketiga Zhuxing, keempat si gendut, kelima Rongrong, dan yang terakhir Tang San dan Xiaowu. Oscar pun memulai ujian tersebut. Ia langsung menggunakan teknik jiwa pertamanya yaitu perisai harimau putih. Dan jiwa kelimanya transformasi Dewa Iblis Harimau Putih. Rongrong pun menggunakan kekuatan 7 pagodanya untuk membantunya. Setelah mencapai anak tangga yang ke-100, tekanan akan bertambah dengan cepat. Oscar pun menggunakan seluruh kekuatan untuk menembusnya. Tang San pun tak tinggal diam, ia langsung membantunya dengan kekuatan penghisap benang emasnya. Lalu Oscar menahan kekuatan dari Dewa Laut, namun ia tidak sanggup lagi untuk menahannya. Ia pun terpental dan terbayang di masa sulitnya dulu, dan ia harus tetap bertahan untuk melanjutkan ujiannya. Tang San dan timnya pun terkejut karena Oscar bisa bangkit kembali dan bisa menyelesaikan tantangan pertamanya. Ujian pertama tingkat hitam level 6 yaitu menembus cahaya Dewa Laut pun berhasil dilakukan oleh Oscar. Kekuatan jiwa Oscar pun meningkat 1 level. Lalu giliran Mubai dan yang lainnya untuk menyelesaikan ujian pertamanya. Mereka pun saling bekerja sama dalam ujian tersebut. Si gendut pun sangat kelelahan, namun demi melindungi Xiangxiang di masa depannya, ia harus tetap menjadi lebih kuat. Ia tetap harus bertahan dan menyelesaikan ujian tersebut. Lalu Mubai dan Zhuxing pun telah berhasil melakukan ujian pertama Dewa Laut tersebut. Dengan bantuan Rongrong dan Tang San, si gendut pun berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Zhuxing lolos dalam ujian pertama tingkat hitam Dewa Laut level 5. Menembus cahaya Dewa Laut, kekuatan jiwa meningkat 1 level dari level 69 ke level 70. Mubai lolos dalam ujian pertama tingkat hitam level 6, menembus cahaya Dewa Laut, kekuatan jiwanya pun meningkat 1 level dari level 70 ke level 71. Si gendut pun telah berlolos ujian pertama tingkat hitam level 6 dan telah berhasil menembus cahaya Dewa Laut, kekuatan jiwanya meningkat 1 level dari level 68 menjadi level 69. Di saat bersamaan, senior Dewa Laut, ia mengatakan kalau 4 orang telah berhasil lolos dalam ujian pertama Dewa Laut. Dan ia juga mengatakan kalau Ning Rongrong sebagai penerusnya mungkinkah dia akan berhasil menyelesaikan ujian pertamanya. Rongrong pun sedang berusaha sekuat tenaga dan kemampuannya untuk menyelesaikannya. Tang San juga selalu membantu dengan kekuatan untuk mengurangi tekanannya. Namun Rongrong sangat kelelahan, ia pun terpental. Ia teringat dengan sekte 7 pagodanya di waktu sedang diserang oleh orang-orang dari Aula Wuhun. Ia tetap harus hidup demi sektenya. Di saat ia akan diserang oleh orang-orang dari Aula Wuhun, ia diselamatkan oleh Paman Pedang. Dan Paman Pedang adalah berkorban demi Rongrong. Paman Pedang bertarung dengan beberapa daulau dari Aula Wuhun untuk mempertahankan sekte 7 pagodanya. Ia pun berhasil menghalaunya, namun tangan kanannya harus putus demi menyelamatkan Rongrong. Rongrong pun teringat dengan perkataan ayahnya. Asalkan Rongrong masih hidup, cahaya dari sekte 7 pagodanya tak akan hilang. Rongrong adalah tuan putri sekte Keibao Liuli. Dan semua itu membuat Rongrong harus bisa dan bangkit kembali. Ia harus berusaha membangkitkan cahaya itu. Seketika itu Rongrong pun berhasil melewati ujian cahaya Dewa Laut tersebut. Rongrong berhasil lolos menyelesaikan ujian pertama tingkat tertinggi level 7. Menembus cahaya Dewa Laut yang kuat, kekuatan jiwa meningkat 1 level. Dari level 69 menjadi level 70. Dan di sini Rongrong sedikit berbeda. Karena ia berhasil ujian level 7 tertinggi, maka Dewa Laut memberikan hadiah sebuah batas cincin jiwa yang meningkat 500 tahun.
Rongrong pun terkejut dengan semua itu, karena semua batas cincin jiwanya meningkat 500 tahun. Yang berarti semakin kuat cincin jiwa, semakin sedikit juga kekuatan jiwa yang terkuras saat menggunakan keterampilan jiwanya. Di saat bersamaan, Daulo Kuda Laut pun melihat mereka dan mengatakan kalau Tang San dan timnya benar-benar berbakat dan membuat terpukau. Namun, hanya tersisa 4 jam lagi, apakah Tang San bisa melewati ujian tersebut? Dan waktunya Tang San dan Xiao Wu yang akan melakukan ujian tersebut. Teman-temannya pun memberi semangat kepadanya. Di saat Tang San dan Xiao Wu bergandengan tangan, mereka pun ikut bergandengan dengan pasangannya. Namun, si gendut masih ragu-ragu dengan Xiang Xiang. Di saat ia akan memegang tangannya, Xiang Xiang langsung menolaknya dan membuat si gendut merasa malu. Namun, tak disangka tangan Xiang Xiang lah yang menggandeng si gendut. Si gendut pun sangat senang, akhirnya Xiang Xiang bisa menerima apa adanya. Lalu, Tang San langsung menggunakan domain perak birunya untuk menerobos batasannya. Tang San pun naik tangga dengan berlari sambil menggendong Xiao Wu. Ia pun mulai tertekan di anak tangga yang ke level 220. Rongrong juga ikut membantu untuk mengurangi tekanan cahaya Dewa Laut itu. Namun, Tang San masih tetap berasa lemah dan semakin ditekan oleh cahaya Dewa Laut. Tubuhnya pun tidak bisa bergerak. Seniornya juga mengatakan kalau ujian tertinggi level 8 harus melewati 228 anak tangga. Tapi mulai dari anak tangga yang ke-222, tekanannya akan seperti neraka. Seketika itu, Oscar mengeluarkan kekuatan jiwa yang kelimanya, yaitu sosis penembus batas, yang dapat meningkatkan 30% kekuatan jiwa selama 3 menit. Namun, setelah menggunakannya, si pemakai akan melemah selama 3 hari. Lalu Tang San juga langsung mengeluarkan teknik evolusi medan biru perak. Daulo Kuda Laut pun tercengang melihat teknik Tang San. Karena Tang San bisa mengambil semua tumbuhan yang ada di Gunung Dewa Laut. Dan tumbuhan Dewa Laut itu sudah lama ditutupi dalam cahaya Dewa Laut. Kekuatan yang dimiliki oleh ketumbuhan tersebut juga lebih banyak daripada tumbuhan lain. Saat kekuatan 10% tumbuhan digunakan akan menghasilkan kekuatan sangat besar. Tang San pun tidak menyanyiakan kekuatan tumbuhan tersebut. Ia langsung berlari lagi dan sampailah ke anak tangga yang ke-320. Lalu Tang San meminta agar Oscar mengeluarkan sosis penembus batas kembali dan memberikan kepadanya. Namun Oscar mengatakan kalau ia memberikan sosis tanpa batas lagi, tubuhnya tidak mungkin bisa menahannya. Tang San pun tidak peduli dengan semua itu. Demi Xiao Wu ia tak boleh berhenti dan harus lulus ujiannya. Tang San masih harus melewati 10 anak tangga lagi. Dan ia sudah tidak sanggup lagi untuk menaikinya karena tekanan cahaya Dewa Laut semakin besar. Di saat ia terjatuh, tiba-tiba tulang jiwa Xiao Wu kembali bangkit dan masuk ke dalam tubuh Xiao Wu. Tang San pun tidak ingin Xiao Wu melakukan semua itu. Namun Xiao Wu tetap ingin menyelamatkan Tang San dan lolos dalam ujiannya walaupun semua itu harus mengorbankan dirinya. Dan Xiao Wu langsung mengeluarkan teknik jiwa keempatnya, yaitu tubuh emas tak terkalahkan, dan menyalurkan ke tubuh Tang San. Di saat itu juga Xiao Wu langsung menendang Tang San dengan kemampuan teknik tendangannya. Ia langsung mendorong Tang San dengan tendangannya agar Tang San sampai bisa naik ke puncak tangga. Tang San pun tidak berasa sakit karena ia sudah di bawah perlindungan Paragon Golden Body milik Xiao Wu. Karena Xiao Wu dalam kondisi hampa, maka ia tidak akan pengaruh oleh tekanan luar. Xiao Wu pun berhasil menendang Tang San sampai puncak anak tangga terakhir. Namun Xiao Wu pun sudah kehabisan tenaganya dan terpental. Tang San pun tersadar kalau Xiao Wu telah menyelamatkan dirinya untuk kesekian kalinya. Xiao Wu juga mengatakan kalau untuk kali ini sungguh berpisah dengannya. Oscar, Mubai dan lainnya pun langsung menolong Xiao Wu. Namun di saat ia akan menangkapnya, ada aura yang dingin dan penuh hawa pembunuh. Namun di saat ia akan menangkapnya, ada aura yang sangat dingin dan penuh dengan hawa pembunuh yang sangat mengerikan. Ternyata Tang San menggunakan teknik evolusi domain dewa pembunuhnya, yaitu Asurahil. Dengan rumput perak birunya, Tang San juga mengeluarkan kemampuan teknik pembunuh Asuranya. Seniornya pun sangat terkejut dengan teknik Tang San tersebut. Ia mengatakan kalau aura pembunuh di dalam neraka Asura dapat membentuk tubuh fisik. Meski itu cahaya Dewa Laut juga pasti akan lenyap. Beberapa saat kemudian, Tang San pun pingsan karena terlalu banyak menghabiskan kekuatan jiwanya. Xiao Wu dan temannya pun bersedih. Namun, tak selang berapa lama ada cahaya yang datang dan menyirami tubuh Tang San.
Seketika itu, luka yang ada di tubuhnya pun sembuh dan pulih kembali. Dan seniornya mengatakan kalau Tang San telah menembus cahaya Dewa Laut 2 kali lipat. Dan tetap gagah berani menghadapi bahaya. Tang San lulus ujian pertamanya dengan kekuatan jiwa level 76 bersikeras dan bijaksana. Tingkat ketertarikan Dewa Laut bertambah 5%. Dan Xiaowu tidak meninggalkan rekanya. Rela berkorban demi orang yang dicintainya, berhasil dalam ujian pertama Dewa Laut. Kekuatan jiwa yang tidak diketahui mendapat hadiah tambahan. Senior Dewa Laut pun muncul di hadapan mereka dan memberikan selamat kepada Tang San dan timnya. Namun ujian yang lebih sulit masih menanti mereka. Zhu Xing dan Rong Rong pun diberikan cincin jiwa pemberian dewa. Lalu Tang San mengatakan kepada seniornya, apa itu tingkat ketertarikan Dewa Laut? Seniornya pun mengatakan kalau semua itu tidak bisa menjawab pertanyaannya. Namun bukan berarti setelah menyelesaikan ujian ke-9-nya maka bisa memiliki tingkat ketertarikan Dewa Laut. Dan ketertarikan 100% adalah yang diimpikan oleh semua orang. Ia pun percaya dengan Tang San kalau ia akan berhasil melakukannya. Mereka pun beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatannya. Dan beberapa waktu kemudian, Zhu Xing dan Rong Rong pun berhasil menyerap cincin jiwanya. Teknik jiwa ketujuh Rong Rong adalah perwujudan 9 harta karun. Selain meningkat 80% semua teknik jiwanya, saat menggunakan teknik jiwa juga hanya menguras setengah kekuatan jiwa. Namun, teknik jiwa ketujuhnya belum bisa digunakan. Lalu, teknik ketujuh Zhu Xing adalah wujud asli kucing neraka. Ujian kedua pun akan segera dimulai. Mereka pun mengambil kartu ujiannya masing-masing. Dan ujian keduanya adalah menerobos laut cincin, yaitu menerobos segel laut cincin tanpa membunuh binatang jiwa laut apapun untuk sampai di seberang. Dan Tang San juga tidak boleh menggunakan cincin jiwa apapun. Semua cincin jiwanya disegel dan mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Mereka pun berdiskusi terlebih dahulu sebelum melakukan ujian tersebut. Di sisi lain dari dataran Daulo, para pemimpin sekte akan mengikuti pemilihan ulang 7 sekte utama. Kakek ular pun akan mengikuti dalam pemilihan ketua sektenya. Dan di sana banyak sekte-sekte baru bermunculan untuk mengikuti pemilihan 7 sekte utama. Seperti sekte Naga Suci, sekte Bedang Angin, sekte Macan Tutul Api, sekte Harimau Hitam, sekte Lebah, sekte Macan Tutul Api, sekte Kambing Kamois. Dan di sana ada sekte Gajah yang mendukung penuh Aula Wuhun, yang merupakan sekte terkuat dari sekte-sekte lainnya. Sekte-sekte dari Kekaisaran Tiandao juga bermunculan, dan apa yang terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih. 7大宗门重选大会出了10大宗门，能量阻碍着我，甚至加剧了我力，可能全身而退。还有比这更好的陪。